Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita kembali mereview konsep fisika tentang getaran harmonik sederhana atau sering disingkat dengan GHS ya. GHS, getaran harmonik sederhana. Atau bahasa Inggrisnya itu Simple Harmonic Motion gitu ya. Jadi SHM, Simple Harmonic Motion. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, getaran itu kadang-kadang dituliskan bahasanya adalah osilasi ya. Jadi kalau ada kata-kata osilasi itu artinya getaran ya. Jadi benda yang berosilasi itu artinya bendanya bergetar ya. Nah, yang pertama akan kita bahas di getaran harmonik sederhana atau GHS ini adalah, yang pertama akan kita bahas atau yang A itu adalah persamaannya. Persamaan getaran harmonik sederhana. Nah, kenapa ada kata-kata harmonik ya? Harmonik ini artinya adalah getarannya tidak teredam ya. Jadi energinya tidak berkurang. Jadi kita menganggap hukum kekekalan energi berlaku. Jadi tidak ada energi yang berkurang di sini. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku ya. Jadi pada GHS ini itu kalau kita buat ya. Jadi pada GHS ini itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Ini makna dari harmonik atau harmonis. Jadi tidak ada energi yang berkurang atau yang hilang, sehingga hukum kekekalan energi mekanik berlaku di sini. Oke, yang pertama kita akan membahas persamaan getaran harmonik. Nah, yang namanya getaran ya, yang namanya getaran itu definisinya adalah gerak bolak-balik ya, sehingga persamaan getaran ini itu harus menyatakan benda yang bolak-balik ya, yang pergi pulang, bolak-balik. Nah, persamaan gerak yang cocok, ingat ya, getaran ini adalah gerak, maka akan ada yang namanya, yang pertama ada yang namanya posisi, persamaan posisi ya, atau persamaan simpangannya. Nah, gitu. Persamaan simpangan. Nah, simpangan ini adalah jarak benda dari titik setimbang ya. Jadi simpangan ini sendiri adalah posisi atau jarak ya, posisi benda dari titik setimbang ya. Nah, gitu. Nah, jadi persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T ya, atau sebenarnya kalau awalnya nggak omega T sih sebenarnya, A sin theta ya, A sin theta. Nah, kalau kita gambar keadaannya biar jelas ya, misalnya kita ambil contohnya ayunan ya, atau bandul sederhana. Nah, bandul ini awalnya berada di suatu posisi di sini, itu memiliki sudut theta. Nah, ketika dia berayun, maka setiap detik nanti posisinya jadi berubah gitu ya. Posisinya jadi berubah ya, dan seterusnya. Jadi posisi bendanya ini berubah-ubah gitu. Jadi posisi sudutnya berubah-ubah, maka sudutnya akan berubah-ubah, terus jaraknya ke titik setimbang juga berubah-ubah. Maka persamaannya Y A sin theta. Nah, kalau kita uraikan lagi, nanti persamaannya jadi Y A sin omega T. Nah, omega T ini adalah kecepatan sudut ya,
omeganya kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Ya, selama apa dia sudah bergetar. Kemudian bisa plus minus. Biasanya kita buat begini ya. Nah, ini kita beri nama sudut fase awal gitu ya. Nah, kalau sudut fase awalnya 0 gitu, maka persamaan simpangannya ya biasanya dituliskan Y A sin omega T. Nah, ini juga boleh ya, biasanya begini karena dianggap sudut fase awalnya bernilai 0, itu boleh gitu ya. Y A sin omega T. Oke, itu persamaan simpangannya.